Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Rabu, tanggal 4 Juni tahun 2025. Berikut topik berita hari ini. Sebanyak 2.373 kasus narkoba sepanjang tahun 2025 diungkap, 665 kg sabu diamankan. Rumah sekaligus grosir hangus terbakar. SPMB tidak sesuai juknis, masyarakat dapat melaporkannya. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat RESE Narkoba, di sepanjang tahun 2025 berhasil mengungkap 2.373 kasus narkoba dengan barang bukti mencapai 665 kg sabu-sabu. Selain ratusan kilogram narkoba yang diamankan, Polda Sumatera Utara juga menangkap setidaknya 3.051 pelaku berhasil ditangkap dan dijadikan tersangka. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Calvin Simanjuntak mengatakan, pengungkapan ribuan kasus narkoba ini merupakan hasil dari Polda Sumut bersama Polres jajaran dari Januari hingga Juni 2025. Calvin menyebutkan dari ribuan kasus narkotika yang diungkap ada kasus yang menonjol yakni lebih dari 5.000 liquid vape yang mengandung obat keras. Penjualannya sudah masuk ke wilayah Sumatera Utara. Saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait temuan liquid vape yang mengandung bahan berbahaya. Pada pengungkapan ribuan narkoba, pihaknya menemukan berbagai jenis modus. Para pelaku menyelundupkan narkoba mulai dari jalur darat, laut, dan udara. Polda Sumut juga gencar merazia tempat hiburan malam yang disinyalir juga sebagai tempat peredaran narkoba. Vaping liquid ini mengandung etomidate dan metomidate. Di dalamnya adalah kandungan obat keras. Ada sebanyak 5.393 pot vaping liquid cartridge yang berhasil kita ungkap dengan dua modus. Modus pertama adalah berhasil diungkap dengan menggunakan kapal dari perbatasan perairan Malaysia yang masuk ke dalam perairan Indonesia. Kemudian yang kedua, berhasil ditangkap di darat oleh jajaran Polres Batubara. Polda Sumut juga meminta peran aktif masyarakat untuk membantu pihak kepolisian agar bisa memberantas peredaran narkoba dan bukan menghalang-halangi petugas untuk menangkap para pelaku. Satu unit rumah mewah di Desa Gunung Tua, Tonga Mandailing, Natal hangus terbakar pada Selasa dini hari. Dugaan sementara penyebab kebakaran yang menghanguskan rumah sekaligus grosir ini akibat konsleting listrik. Inilah detik-detik kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah sekaligus toko grosir bahan pokok di Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal pada Selasa dini hari. Munculnya api yang secara tiba-tiba ini menghebohkan dan membuat ratusan warga panik. Karena pada saat itu warga tengah tertidur lelap. Mengetahui musibah kebakaran ini, ratusan warga dan 4 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemda Mandailing Natal dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Kobaran api dapat dipadamkan setelah 2 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini, namun kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Korban pada saat ini memang cuma satu rumah, tapi ini memang yang lainnya sudah dapat dikendalikan. Tapi lantaran pemadam damkarnya memang cepat datang, ada memang 4 unit, makanya yang di samping di belakang dapat dikendalikan secepatnya. Ini diperkirakan memang mencapai ratusan juta. Ratusan juta, Pak? Dia kan di rumah ini kan dia berdagang. Dagang ini semua memang ini udah terbakar, udah hancur semua ini. Tabir kematian seorang terapis sekaligus pemilik tempat pijat dewasa. Di kawasan Jalan Haji Anif Kabupaten Deli Serdang yang terjadi 2 bulan lalu akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh secara sadis oleh pelanggannya sendiri.
Diduga, tidak mampu membayar jasa pijat yang telah diberikan oleh korban kepada pelaku. Warga kawasan Jalan Haji Anis Kabupaten Deli Serdang mendadak heboh dengan tewasnya seorang terapis sekaligus pemilik salah satu panti pijat dewasa di daerah tersebut. Korban tewas dalam kondisi mengenaskan dan terdapat tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Selang 2 bulan kemudian petugas unit Jatan Ras Satreskrim Polrestabes Medan akhirnya dapat meringkus 2 orang pelaku pembunuhan terhadap korban. Kedua pelaku yakni Ade Firansyah dan Nur Ramadan yang masih berusia remaja ini merupakan pelanggan korban. Kepada polisi, keduanya mengaku melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara membekap menggunakan bantal dan membenturkan kepala korban ke dinding hingga tewas. Karena tidak memiliki uang untuk membayar ditambah lagi jasa pijat yang diminta korban. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan menyebutkan, kedua pelaku juga dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol saat peristiwa mengenaskan itu terjadi. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dan kita sudah melakukan identifikasi dan memang cukup lama rekan-rekan karena keterbatasan eviden yang mendukung pada saat itu, tetapi dengan kejelian kemudian ketelitian, kesabaran dari rekan-rekan penyidik Satreskrim dan Polsek Tembung, kemudian kita mengidentifikasi ada mengarah pada 2 orang. Kuasa hukum Edi Suranta Guru Singa alias Godol mendatangi gedung Direktorat Reserse Polda Sumatera Utara untuk mengklarifikasi bahwa Godol tidak terlibat dalam penganiayaan jaksa yang terjadi beberapa waktu lalu. Ia menyebutkan, penyidik masih mendalami tuduhan terhadap Godol dalam perkara penganiayaan tersebut. Suhandri Umar selaku kuasa hukum Godol mendatangi Polda Sumatera Utara pada Selasa siang. Kedatangannya untuk memberikan klarifikasi bahwa kliennya Edi Suranta Guru Singa alias Godol tidak terlibat dalam penganiayaan terhadap seorang jaksa di Deli Serdang bernama John Wesley Sinaga dan staf Kejari Aksensio Huta Barat. Sebelumnya Kejaksaan Agung menangkap buronan kepemilikan senjata api Godol di kawasan Sibolangit. Saat ditangkap oleh tim gabungan, Godol langsung dibawa ke Lapas Tanjung Gusta. Umar menyebutkan kliennya tidak ada keterkaitan dengan peristiwa penganiayaan jaksa. Pihaknya juga menyesalkan atas tudingan tersebut di mana kliennya disebut sebagai dalang atas penganiayaan. Bahkan kliennya menyebut tidak mengenal para pelaku penganiayaan. Oleh karena itu pihaknya mendatangi Polda Sumut untuk memberikan keterangan. Tudingan tersebut tidak benar dan pihak Polda akan mendalami tuduhan tersebut. Yang kami kecewakan dari kuasa hukum Edi Suranta Guru Singa, di mana beredar berita-berita baik itu dari kejaksaan, di mana yang paling kita kecewa itu dari korban yang menyatakan, yang berasumsi bahwa klien kami Edi Suranta Guru Singa ada terlibat di dalam perkara ini. Kita juga mendukung langkah-langkah untuk menentukan siapa pelakunya, apa motifnya terhadap pembacokan tersebut. Kita juga tidak sependapat dengan tindakan tersebut. Tetapi ketika mereka menyebutkan klien kami itu terlibat, itu kita sangat kecewa. Karena sampai detik ini, penyidik dari Jatan Ras Polda Sumut juga tidak ada klarifikasi atau press release menyatakan keterlibatan klien kami. Seperti itu. Setelah sekian lama dibiarkan rusak bergelombang, jalan rusak bekas galian pipa air di 2 kecamatan Binjai kini kembali mulus setelah diaspal. Proyek pengaspalan jalan dilakukan PT Nindya Karya, selaku pihak rekanan yang mengerjakan proyek galian pipa penyuplai air dari Binjai ke kawasan industri Medan. Pengawas dari PT Nindya Karya Randy menjelaskan pihaknya sedang melakukan proyek pengaspalan bekas galian pipa sepanjang 100 meter. Pihaknya sudah menyiapkan 20 ton semen untuk pengaspalan. Sebelumnya pernah dilakukan pengaspalan namun kembali rusak bergelombang karena struktur tanahnya yang belum begitu padat.
Proses pengaspalan jalan rusak bekas galian pipa dilakukan di 2 kecamatan sepanjang 200 meter. Mulai dari Jalan MT Haryono, Kecamatan Binjai Utara, hingga ke Jalan Labu, Kecamatan Binjai Barat. Pantauan di lokasi tampak sejumlah pekerja sudah mulai melakukan pengaspalan jalan. Mereka juga telah menurunkan alat berat ekskavator untuk memudahkan pemerataan jalan. Proyek perbaikan jalan ini dikerjakan oleh PT Tunggal Perkasa Mandiri, yang ditunjuk PT Nindya Karya selaku kontraktor pengerjaan proyek galian pipa penyuplai air dari Binjai ke kawasan industri Medan. Sebelumnya penanganan perbaikan jalan telah mendapat protes warga, bahkan masalah proyek galian pipa ini sempat menimbulkan gelombang aksi unjuk rasa warga. Ia memprotes meminta PT Nindya Karya untuk segera memperbaiki jalan rusak tersebut. Mungkin ya hari ini bakalan kita lanjutkan Bang untuk pengaspalannya. Ini berapa meter nih, Ren? Ini kurang tahu Bang berapa meter nih Bang. Mau kita, soalnya kan kita ada muat 20 ton untuk pengaspalan. Itu dapat sekitaran paling 100 meteran lah Bang. Dinas Pendidikan Sumatera Utara membuka saluran pengaduan bagi masyarakat terkait sistem penerimaan murid baru SPMB SMA SMK tahun 2025. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 8 Sumatera Utara, John Suhartono Purba, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya di Soposurung, Bali, Kabupaten Toba kemarin. Pengaduan dapat dilakukan masyarakat terkait proses pendaftaran, kuota dan hal-hal lain yang dianggap menyalahi aturan. Pendaftaran SMA SMK Negeri Sumut dilakukan secara online di website resmi SPMB Sumut Berkah, disdik.sumutpros.go.id dan tidak dipungut biaya apapun. Suhartono menjelaskan Dinas Pendidikan Sumatera Utara menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan masalah atau keluhan terkait SPMB SMA SMK tahun 2025. Pendaftaran SMA SMK memiliki beberapa jalur antara lain afirmasi mutasi, domisili, dan prestasi. Kuota jalur afirmasi untuk SMA adalah 30%, jalur mutasi 5%, jalur domisili 30%, dan jalur prestasi 35%. Untuk SMK kuota jalur afirmasi adalah 15%, jalur prestasi 10%, jalur domisili 10%, dan jalur prestasi nilai rapot 65%. Pengaduan dapat dilakukan jika ada indikasi pelanggaran aturan, seperti pungutan biaya diskriminasi atau hal lain yang merugikan calon siswa. Untuk informasi lebih lanjut terkait pengaduan, masyarakat dapat menghubungi cabang Dinas Pendidikan Wilayah atau kontak yang tersedia di website resmi. Mulai tanggal 15 itu, kita sudah membuka masa sangka pengaduan. Silakan melakukan pengaduan ke pihak sekolah atau ke cabang dinas. Bawa bukti-bukti bahwa yang bersangkutan atau kecurigaan-kecurigaan yang dimiliki oleh penyangga untuk kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Kalau misalnya ada ditemukan ini, kita sudah pengumuman tahap 1, tanggal 28. Jika ada yang menemukan yang sifatnya dicurigai ketidakbenarannya dan ketidaksesuaiannya, silakan lakukan sanggah juga. Mudah-mudahan nanti bisa kita proses untuk dilakukan perbaikan dan koreksi. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriyah, Dinas Peternakan Kabupaten Padang Lawas melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban. Hal ini dilakukan oleh petugas agar hewan yang akan dijual untuk kurban bebas dari penyakit mulut dan kuku. Hewan kurban yang akan dijual untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah diperiksa satu persatu oleh petugas kesehatan Dinas Peternakan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.
Pemeriksaan kesehatan dilakukan petugas mulai dari pengecekan mulut kuku hingga kebugaran hewan kurban. Selain itu, petugas juga melakukan pendataan ketersediaan stok hewan kurban yang akan dijual kepada masyarakat. Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat dan layak dikonsumsi akan diberikan surat sehat dari Dinas Peternakan. Kepala Dinas Peternakan Paruta, Agus Salim Hasibuan menjelaskan, menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas kesehatan rutin turun ke lokasi peternakan untuk mengecek kesehatan hewan kurban, sehingga hewan yang diperjualbelikan untuk dijadikan kurban betul-betul bebas dari penyakit mulut kuku dan cacing hati. Ia juga menghimbau kepada para pedagang hewan kurban yang mendatangkan dari daerah lain agar hewan yang dibeli memiliki surat kesehatan hewan dari Dinas Peternakan setempat sehingga hewan kurban tersebut benar dijamin kesehatannya. Memastikan ke masyarakat bahwa tidak ada indikasi penyakit hewan menular yang membahayakan, misalnya penyakit mulut dan kuku ataupun penyakit ngorok, sehingga dengan diketahui lebih awal akan dapat kita antisipasi penanganannya dan dapat memastikan masyarakat yang akan melaksanakan kurban mendapatkan bisa mengetahui ternak yang aman, sehat dan halal. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Aliansi Pemuda dan Masyarakat Kota Tebing Tinggi melakukan aksi damai menagih janji program 100 hari kinerja Wali Kota Tebing Tinggi. Irdian Saragi Mukmin Tambunan yang dinilai jauh dari kesan keseriusan dalam membangun Kota Lemang tersebut. Hal tersebut disampaikan Koordinator Aksi M. Haryono dalam penyampaian orasi perihal 100 hari kinerja Wali Kota Tebing Tinggi yang dinilai jauh dari harapan masyarakat. Kemunduran tersebut disampaikan dalam 11 poin tuntutan agar pemerintahan yang dipimpin Irdian Saragih dan Mukmin Tambunan serius membenahinya. Terlebih dalam sektor pelayanan publik yang mundur. Keberpihakan kepada UMKM dan menjalankan pemerintahan yang religius, meminta transparansi terkait beasiswa utusan daerah dan pemanfaatan aset daerah yang terbengkalai. Selain itu, pelayanan kesehatan dan sejumlah tuntutan lainnya yang dinilai sampai saat ini belum ada perbaikan yang signifikan. Terdapat sektor yang mengalami kemunduran terutama di pelayanan kesehatan dan keberpihakan kepada pelaku UMKM. Haryono mengingatkan kepada wali kota untuk serius menanggapinya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka mahasiswa dan rakyat akan turun ke jalan menuntut hak-haknya untuk hidup dan layak di Kota Tebing Tinggi. Dan 100 hari kinerja Wali Kota Tebing Tinggi, yang dimana ada 11 tuntutan yang sudah kami sampaikan berkaitan dengan keresahan dan juga permasalahan yang masih terjadi khususnya di Kota Tebing Tinggi. Kekecewaan kepada Wali Kota Tebing Tinggi yang tidak mau menerima kami sebagai bagian daripada masyarakat. Sementara anggota DPRD Komisi 1, Hires G. Tampu Bolon akan membahas tuntutan mahasiswa tersebut terutama mengenai beasiswa dan Kota Tebing Tinggi yang religius akan memperjuangkannya sehingga harapan dari masyarakat terjawab. Hari ini akan diadakan pertemuan untuk bagaimana memperbaiki ke depan syarat-syarat untuk menerima beasiswa. Tadi kami juga melihat tambahan perbaikan Masjid Agung. Kebetulan malam minggu kemarin hal ini telah kami bahas bersama Pak Wali Kota juga. Sebanyak 452 orang peserta dari tenaga teknis dan kesehatan menerima surat keputusan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara tahun 2024 kemarin. Penyerahan SK CPNS kepada 452 orang.
terdiri dari 206 orang peserta tenaga teknis dan 246 orang peserta tenaga kesehatan yang dilaksanakan di Aula Dwi Syukur Kantor Bupati secara tertutup yang dihadiri oleh unsur pimpinan SKPD. Setelah peserta calon PNS mendapat pengarahan dari Kepala Daerah dan Ketua PGRI Labura, kemudian dilanjutkan penyerahan SK CPNS kepada sejumlah peserta calon PNS secara simbolis yang diserahkan oleh Wakil Bupati Labura, beserta pimpinan Sekdakap berlangsung singkat. Selanjutnya, penyerahan SK CPNS dan legalisir seluruh peserta CPNS tersebut dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kepala BKPSDM Labura, Lahamuddin Munte menjelaskan, setelah penyerahan SK CPNS seluruh calon PNS terhitung tanggal 3 Juni 2025 akan bertugas sebagai ASN di seluruh instansi pemerintahan selabura sesuai formasi pilihan pada saat pendaftaran seleksi PNS pada tahun 2024 yang lalu. BKPSDM ataupun Pemkab Labura pada pagi ini adalah penyerahan SK CPNS formasi tahun 2024 sebanyak 452 orang, terdiri dari tenaga nakes dan tenaga teknis. Posisi mereka itu sesuai dengan pilihan masing-masing ketika mereka melamar sebagai CPNS tahun 2024 di Kabupaten Labuan Batu. Untuk kenyamanan proses penyerahan SK CPNS, seluruh keluarga yang mendampingi peserta CPNS tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan. Meminimalisir tawuran antar pelajar serta kelompok geng motor, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara merubah jadwal pembelajaran di seluruh sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyebutkan, peraturan gubernur mewajibkan sekolah hanya belajar 5 hari dalam seminggu. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga menyebutkan, sesuai arahan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, jadwal pembelajaran di seluruh sekolah negeri maupun swasta yang berada di Provinsi Sumatera Utara dirubah. Hal ini diungkapkannya saat berada di kantor Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Siswa-siswi hanya belajar 5 hari selama seminggu, mulai di hari Senin dan berakhir di hari Jumat. Jadwal pembelajaran sekolah 5 hari ini nantinya akan diaktifkan saat pembelajaran tahun ajaran baru, yaitu mulai bulan Juli mendatang. Alexander menyebutkan, hal ini merupakan upaya pemerintah provinsi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Guna mengantisipasi merebaknya kembali COVID-19 di wilayah Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Tengah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder sehingga dapat mencegah agar Sumatera Utara terbebas dari COVID-19. Menyoroti surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, akan dilakukan berbagai langkah untuk dapat mengantisipasi bahaya COVID-19. Terkait merebaknya kasus COVID-19 pada minggu ke-12 tahun 2025, sampai saat ini menunjukkan angka peningkatan beberapa negara di kawasan Asia seperti Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Varian COVID-19 yang dominan menyebar adalah XEC dan JN1. Meski transmisi
penularannya masih kategori rendah dan angka kematian juga relatif rendah, namun hal itu harus diantisipasi sehingga Indonesia terbebas dari penyebaran COVID-19. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Novita Saragi menyebut Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara akan menyurati seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Sumatera Utara meminta agar fasilitas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan untuk setiap kasus yang terjadi. Melalui data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, sejak Januari hingga Minggu ke-21 tahun 2025, tidak ada laporan kasus COVID-19 yang terjadi. Untuk mengantisipasi terjadinya kasus luar biasa, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara akan meningkatkan pemberian vaksinasi kepada seluruh masyarakat agar terbebas dari berbagai penyakit yang membahayakan. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memang merespon dengan cepat ya. Jadi surat edaran dari Kementerian Kesehatan akan kita buat turunannya menjadi surat edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, di mana nanti kita meminta supaya Vaskes melakukan pencatatan dan pelaporan untuk setiap kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Kemudian kita juga menghimbau masyarakat bagaimana untuk melakukan terus PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, di mana orang yang bergejala harus memakai masker, kemudian menjaga jarak juga, dan mencuci tangan. Saya pikir itu sudah kita gaungkan sebelum surat edaran diturunkan ke seluruh kepala dinas kesehatan provinsi seluruh Indonesia. Harapannya kita adalah bagaimana masyarakat Sumatera Utara itu bisa tetap sehat dan tidak menjadi korban COVID lagi gitu. Maksudnya tidak terjadi kematian. Karena sebenarnya COVID adalah sebuah penyakit yang bisa kita sembuhkan ya. Jadi jangan sampai bergejala sampai bagaimana berat gitu. Tapi yang pasti vaksinasi itu adalah yang utama menurut saya. Pengamat kesehatan dari Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan, guna menyikapi merebaknya kasus COVID-19 di sejumlah negara di Asia, maka seluruh pihak harus meningkatkan kewaspadaan sehingga Indonesia terbebas karena sama-sama memiliki kepedulian untuk mengantisipasinya. Guna memastikan apakah kasus ini terdapat di Sumatera Utara, bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan pernafasan dan paru-paru, sebaiknya diperiksa apakah hal itu diakibatkan oleh virus COVID-19 atau tidak, sehingga dapat memberikan alasan atas tidak adanya data yang tercatat di wilayah Sumatera Utara. Ini sangat penting sekali kita tindak lanjutin dari bidang segi kesehatan. Nah, dari Dinas Kesehatan, dari kemarin dari Kementerian sudah memberikan surat edaran. Nah, edaran ini menjadi tolak ukur bagaimana kita menjaga kewaspadaan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, Dinas Kesehatan juga ditindaklanjutin bagaimana melalui provinsi, kabupaten, kota, ini sangat penting sekali. Bukan hanya masyarakat yang harus waspada, tim kesehatan juga sangat waspada. COVID ini sendiri kita lihat pasti menyerang saluran pernapasan kita. Nah, dari dokter sendiri, perawat sendiri, dan tenaga kesehatan lainnya harus aware dengan hal ini. Guna mengatasi agar kasus COVID-19 di wilayah Sumatera Utara tidak kembali terjadi, tentunya semua pihak harus sama-sama meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat diminta juga harus meningkatkan kesehatan dengan menjaga kebersihan, sehingga tubuh kuat untuk melawan berbagai virus. 4 cabang pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia Pordasi Sumatera Utara secara resmi dilantik di Aula Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumut. Keempat Pengprov Pordasi Sumut yang dilantik meliputi Pordasi Pacu, Pordasi Equestrian, Pordasi Memanah dan Pordasi Polo. Pelantikan 4 pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia atau Pordasi Sumut berlangsung khidmat di Aula KONI Sumut Jalan Willem Iskandar Deli Serdang. Pelantikan dihadiri oleh Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman beserta istri, yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Pordasi Triwati Marciano. Ini merupakan gabungan dari 4 cabang olahraga berkuda yakni pacu, equestrian, memanah dan polo. Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Pordasi yang juga istri dari Ketua Umum KONI Pusat, Triwati Marciano mengatakan, pelantikan pengurus Pordasi Sumut ini harus menjadi langkah awal semangat untuk mengembangkan olahraga berkuda di Provinsi Sumatera Utara. Dirinya juga turut mengapresiasi dukungan berbagai pihak seperti pemerintah Provinsi Sumut dan KONI Sumut.
untuk kemajuan olahraga berkuda di Sumut. Triwati merasa yakin dan percaya bahwa pengurus 4 cabang Pemprov Pordasi Sumut yang dilantik telah memiliki rencana kerja yang berorientasi pada kemajuan olahraga berkuda, termasuk prestasi para atlet. Yang menjadi tugas dan tanggung jawab para pengurus provinsi yaitu mengimplementasikan hasil munas transportasi Pordasi ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Ini saya berterima kasih Sumatera Utara. Pordasi Sumatera Utara adalah yang pionir yang pertama kali pertama kali melantikan sebagai musil dari provinsi. Disampaikan salam hormat saya kepada Pak Gubernur, Pak Kadisforanya. Sementara itu, Ketua Pemprov Pordasi Pacu Sumut Firdaus Tarigan menegaskan akan segera melakukan gebrakannya meningkatkan prestasi bagi olahraga berkuda di Sumut melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti KONI Sumut dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Raihan 2 medali emas pada ajang PON 2024 membuktikan bahwa cabang olahraga berkuda di Sumut mampu mendulang prestasi yang membanggakan nama provinsi. Ia berharap raihan prestasi ini dapat meningkat nantinya di berbagai ajang seperti kejuaraan nasional hingga PON 2028 mendatang. Target kami Sumatera Utara akan men-stop after ini karena inilah setelah pertama pembentukan Pak Federasi, maka untuk target kami di PON mendatang kami inginkan minimal 3 atau 4 medali emas sehingga target pengurus Pordasi Sumut luar biasa sekali. Firdaus menambahkan akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut terkait tawaran bantuan peminjaman lahan yang rencananya akan digunakan untuk latihan para atlet berkuda di Sumut untuk terwujudnya prestasi. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1 Medan, berlaku pada hari Kamis, tanggal 5 Juni tahun 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat bertemu kembali dengan saya, Putri Afriza, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari yang berlaku hari Kamis 5 Juni 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari secara umum cerah berawan di wilayah Sumatera Utara, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Humbang Hasundutan, Kota Sibolga, Mandailing Natal, Nias Selatan, Nias Utara, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk siang menuju sore hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Labuan Batu, Langkat, Nias Selatan, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Deli Serdang, Kota Medan, Labuan Batu Utara, Langkat, dan sekitarnya. Selanjutnya untuk hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Kota Binjai, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Untuk dini hari, cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Labuan Batu Utara, Nias Selatan, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 36 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 65 dengan 97%, untuk angin bertiup dari arah barat laut hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 10 km per jam. Himbauan kepada seluruh masyarakat, waspada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir di wilayah pantai timur, lereng timur, pantai barat, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan juga longsor. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa, selamat sore dan sampai jumpa.